for the international? Yeah, well, and obviously there is also the option of not changing anything. Yes, and the view is that co-hosting should be allowed. The view is that co-hosting should be allowed because obviously when we organize events like a World Cup, the requirements that we put are high. Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan! Salah. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Begini tanggapan FIFA usai Korea Utara terbukti curang pakai pemain U23. FIFA langsung batalkan kemenangan atas timnas Indonesia, serta banet Korea Utara dari ajang Piala Asia. Begini pernyataan pelatih timnas U17 Nova Arianto, usai ditaklukkan Korea Utara. Nova langsung beri pesan menohok ke pemain timnas U17, ternyata begini pesannya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Begini tanggapan FIFA usai Korea Utara terbukti curang pakai pemain U23. FIFA langsung batalkan kemenangan atas timnas Indonesia, serta banet Korea Utara dari ajang Piala Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan telak dengan skor 0-6 melawan Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Laga ini menyisakan banyak pertanyaan, bukan hanya karena hasil akhirnya, tetapi juga karena penampilan fisik para pemain Korea Utara yang terlihat tidak biasa. Banyak yang merasa heran karena secara fisik, para pemain lawan tampak jauh lebih matang dan berotot, seolah berasal dari kelompok usia yang berbeda. Tubuh mereka tinggi besar, dengan struktur fisik yang menyerupai pemain senior berusia 23 hingga 25 tahun, bukan level kelompok usia muda seperti yang seharusnya. Keanehan ini semakin mencolok bila dibandingkan dengan postur para pemain Indonesia maupun tim-tim muda lain yang pernah dihadapi sebelumnya. Menurut data yang ada saat ini, Korea Utara dikenal menghadapi tantangan serius dalam hal krisis pangan dan gizi. Hal ini seharusnya berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan atlet muda mereka. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya, tim mereka terlihat sangat tangguh dan mendominasi secara fisik. Hal ini membuat warganet dari berbagai negara Asia ikut angkat suara, mempertanyakan bagaimana bisa sebuah tim dari negara dengan kondisi ekonomi sulit justru menghadirkan pemain-pemain muda yang terkesan sudah jadi. Misteri mengenai usia dan pembinaan atlet di Korea Utara pun menjadi sorotan. Isu mengenai kejanggalan dalam pertandingan antara Indonesia dan Korea Utara kini makin memanas, apalagi setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara terbuka menyatakan bahwa jika Indonesia merasa dirugikan atau dicurangi, maka tidak perlu ragu untuk melapor. Kami terbuka menerima laporan dari Indonesia, dan FIFA siap memberikan dukungan penuh dalam proses investigasi, tegas Infantino. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi pecinta sepak bola tanah air yang merasa ada ketidakwajaran dalam laga tersebut, terutama terkait postur fisik pemain Korea Utara. Banyak yang meyakini bahwa ini bukan sekadar isu kalah menang, tetapi sudah melanggar aturan dan keadilan dalam kompetisi. Tak berhenti di situ, FIFA juga menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam bila terbukti terjadi pelanggaran serius. Mereka akan membanet Korea Selatan dari kompetisi Piala Asia. Jika memang ditemukan bukti kuat bahwa Korea Utara melanggar aturan, kami siap mengangkat isu ini ke level tertinggi, termasuk mempertimbangkan kemungkinan pembekuan partisipasi mereka dalam ajang besar seperti Piala Asia, ungkap Infantino dengan nada serius. Langkah tegas ini menunjukkan bahwa FIFA berkomitmen menjaga integritas kompetisi, sekaligus memberikan sinyal bahwa semua negara, termasuk Indonesia, memiliki hak yang sama untuk diperlakukan adil di panggung sepak bola internasional. Menariknya, isu yang menimpa Indonesia dalam laga melawan Korea Utara tak hanya menggugah reaksi dari publik dalam negeri, tapi juga menuai simpati dari netizen mancanegara. Banyak warganet dari berbagai negara Asia hingga Australia menyuarakan dukungan moral mereka kepada Garuda Muda agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas.
Seorang netizen asal Jepang menulis dengan nada prihatin, Indonesia harus berani bersuara. Jangan biarkan ketidakadilan seperti ini terus terjadi. Jika memang ada yang tidak beres, FIFA wajib turun tangan. Ujar Haruka, netizen asal Tokyo, Jepang. Dukungan serupa juga datang dari Korea Selatan. Salah satu komentarnya menyebut, kami juga bingung melihat penampilan fisik pemain Korea Utara. Ini aneh. Indonesia harus segera melaporkan. Sepak bola yang adil tidak boleh dikotori dengan kecurangan. Tulis Kim, netizen asal Seoul, Korea Selatan. Sementara itu, dari Australia, ada netizen yang dengan lantang menyerukan agar FIFA bertindak tegas. Kalau memang ada manipulasi usia, Korea Utara pantas dilarang tampil di turnamen besar seperti Piala Asia. Indonesia jangan takut, dunia sepak bola mendukung kalian. Tulis Jenny, netizen asal Melbourne, Australia. Reaksi dari luar negeri ini menunjukkan bahwa banyak pihak peduli pada keadilan di lapangan hijau. Mereka menyuarakan harapan agar kasus ini diselidiki secara terbuka dan transparan demi masa depan sepak bola yang bersih dan fair. Lantas bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Apakah kalian setuju jika PSSI untuk langsung buat laporan ke FIFA agar timnas Korea Utara didiskualifikasi? Silahkan like video dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Begini pernyataan pelatih timnas U17 Nova Arianto, usai ditaklukkan Korea Utara. Nova langsung beri pesan menohok ke pemain timnas U17, ternyata begini pesannya. Timnas Indonesia U17 baru saja menutup perjalanannya di ajang Piala Asia U17 2025. Sayangnya, langkah Garuda Muda harus terhenti di babak perempat final usai menelan kekalahan menyakitkan saat bersua dengan Korea Utara. Dalam laga tersebut, Indonesia harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah dengan skor mencolok 0-6. Pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal. Korea Utara langsung mengambil inisiatif serangan dan berhasil membobol gawang Indonesia 2 kali di babak pertama melalui aksi Choi Song-hun dan Kim Yoo-jin. Memasuki paruh kedua, dominasi mereka semakin terasa. 4 gol tambahan dicetak oleh Ri Kyongbong, Kim Tae-guk, Ri Kang Rim, serta Park Ju-won, menegaskan superioritas mereka dalam laga ini. Meski para pemain Indonesia sudah tampil dengan semangat dan kerja keras, kualitas permainan Korea Utara memang terbukti sulit dibendung. Tekanan yang datang bertubi-tubi membuat lini belakang Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Walau harus angkat koper lebih awal dari turnamen ini, timnas U17 tetap mendapatkan banyak pelajaran berharga. Evaluasi dan pembenahan akan segera dilakukan, karena fokus kini dialihkan ke turnamen selanjutnya, yaitu Piala Dunia U17 2025. Semangat dan harapan masih terus menyala demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Setelah kekalahan pahit di babak perempat final Piala Asia U17, pelatih Nova Arianto menyampaikan pesan penuh makna dan emosi kepada para pendukung timnas Indonesia. Dalam unggahannya di media sosial, Nova menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai pelatih dengan menyampaikan permintaan maaf karena langkah Garuda Muda harus terhenti lebih awal dari yang diharapkan. Meski hasil akhir tidak memihak pada skuad Garuda Muda, Nova tetap memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa. Ia menyadari betul betapa besar perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan anak asuhnya, baik di dalam maupun luar lapangan. Mulai dari latihan intens, tekanan mental, hingga semangat yang tak pernah padam selama turnamen, semuanya telah menjadi bagian dari proses yang sangat berharga. Nova berjanji akan terus membenahi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di Piala Asia ini untuk bekal menuju kompetisi berikutnya. Di samping itu, meski harus mengakhiri perjalanan di Piala Asia U17 dengan kekalahan menyakitkan, timnas Indonesia U17 sejatinya tak perlu terus larut dalam kekecewaan. Nova pun mengajak semua pihak untuk tetap memberikan dukungan dan menjaga semangat tim, karena perjalanan mereka belum berakhir. Justru inilah awal dari tantangan yang lebih besar dan kesempatan untuk menunjukkan kualitas sepak bola Indonesia di panggung dunia. Ada alasan besar agar timnas Indonesia U17 tetap bangga dan menegakkan kepala. Garuda Muda berhasil mengamankan 1 tiket istimewa menuju Piala Dunia U17 2025, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa sepak bola usia muda Indonesia tengah berada di jalur yang menjanjikan.
Yang membuat pencapaian ini makin membanggakan, Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari kawasan Asia Tenggara yang berhasil menembus ajang bergengsi tersebut. 3 rival regional, yaitu Vietnam, Malaysia, dan Thailand, harus mengubur mimpi mereka karena gagal menembus fase akhir kualifikasi. Hal ini semakin menegaskan bahwa Indonesia kini mulai menunjukkan taji di level kompetisi yang lebih tinggi. Keberhasilan ini tentunya tidak datang dengan mudah. Butuh kerja keras, komitmen, serta ketangguhan mental dari para pemain muda yang membawa nama bangsa. Meski jalan menuju Piala Dunia nanti akan jauh lebih menantang, keberhasilan ini adalah sinyal positif bahwa timnas U17 memiliki potensi besar untuk bersaing dan berkembang lebih jauh. Kini saatnya membalik halaman, memperbaiki kekurangan, dan bersiap menyambut tantangan baru di panggung dunia dengan penuh semangat. Alhamdulillah, Stefano Lillipali dikonfirmasi akan kembali ke timnas Indonesia dalam waktu dekat. Meskipun umurnya sudah tua, tapi pemain ini bisa diandalkan menjadi bomber skuad merah putih. Alhamdulillah, Stefano Lillipali dikonfirmasi akan kembali ke timnas Indonesia dalam waktu dekat. Meskipun umurnya sudah tua, tapi pemain ini bisa diandalkan menjadi bomber skuad merah putih. Selama kepemimpinan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, sejumlah pemain mengalami ketegangan dengan sang pelatih, terutama terkait disiplin dan tindakan indisipliner. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sangat menekankan kedisiplinan, dan tak ragu memberikan sanksi tegas kepada pemain yang melanggar aturan. Beberapa pemain bahkan terpaksa kehilangan kesempatan membela timnas Indonesia akibat ketegangan yang terjadi dengan Shin Tae-yong. Ada pula pemain yang merasa tidak lagi dipanggil setelah dianggap tidak memenuhi harapan pelatih asal Korea Selatan itu. Kini, setelah Shin Tae-yong tidak lagi memegang kendali atas timnas Indonesia, muncul pertanyaan besar mengenai peluang bagi pemain-pemain yang sebelumnya tersingkir untuk kembali memperkuat tim Garuda. Sejumlah nama yang sempat terabaikan mungkin akan mendapatkan kesempatan baru di bawah kepemimpinan pelatih baru, yang mungkin memiliki pendekatan berbeda. Salah satu nama yang kembali menjadi sorotan adalah Stefano Lillipali. Pemain sayap yang memiliki darah Indonesia Belanda ini dulu menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong, terutama pada kualifikasi Piala Asia 2023. Selama kompetisi tersebut, Stefano tampil mengesankan dan mendapat banyak pujian. Namun, setelah periode tersebut, meski dirinya tampil cemerlang bersama Borneo FC, Stefano tak lagi dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Stefano hanya mendapatkan kesempatan dalam beberapa agenda FIFA Matchday pada Maret, Juni, dan September 2023, namun sejak itu ia tidak lagi muncul dalam daftar pemain yang dipanggil. Situasi ini menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak, terutama para penggemar yang penasaran dengan keputusan Shin Tae-yong yang tampaknya tidak memanggil Stefano kembali meski ia tampil apik di level klub. Di tengah ketidakpastian ini, Stefano sempat mengekspresikan kekecewaannya lewat sebuah unggahan di media sosial, yang secara tidak langsung menanggapi situasi tersebut. Unggahan tersebut memicu spekulasi di kalangan netizen yang menduga bahwa Stefano merasa heran dengan keputusan pelatih yang lebih memilih untuk tidak memanggilnya kembali. Reaksi ini semakin memperpanas perbincangan di media sosial mengenai nasib Stefano dan kebijakan pemanggilan pemain yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Kini, dengan pergantian pelatih, kesempatan bagi pemain-pemain yang sempat tersingkir, termasuk Stefano Lillipali, untuk kembali bersaing di level internasional menjadi semakin terbuka. Ini baru mantap, Diego Michels curhat ke Justin Hubner karena ingin lihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Diego bahkan ingin bisa membela timnas Indonesia lagi jika dipanggil oleh Patrick Kluivert. Bek Borneo FC, Diego Michels, memiliki harapan besar terhadap Justin Hubner, salah satu pilar utama di lini belakang timnas Indonesia. Ia berharap Hubner bisa membantu skuad Garuda melangkah ke Piala Dunia 2026, sesuatu yang selama ini menjadi impian bagi sepak bola Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di grup C, skuad asuhan Patrick Kluivert menempati peringkat ketiga dan masih memiliki 4 pertandingan tersisa untuk menentukan nasib mereka.
Jika mampu finish sebagai runner-up grup, Indonesia akan otomatis lolos ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, jika hanya bisa menempati posisi ketiga atau keempat, peluang tetap terbuka melalui putaran keempat kualifikasi. Nama Justin Hubner sendiri semakin menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu dinilai memiliki gaya bermain yang agresif, kuat dalam duel udara, dan tak segan melakukan tackle keras. Kemampuannya dalam membaca permainan serta ketenangannya dalam mengontrol bola membuatnya menjadi andalan di lini belakang Garuda. Diego Michels, yang juga pernah membela timnas Indonesia, bahkan menyamakan Hubner dengan salah satu bek legendaris dunia, Sergio Ramos. Menurutnya, gaya bermain Hubner mengingatkan pada Ramos saat masih membela Real Madrid, seorang bek yang tak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga memiliki naluri menyerang yang baik. Julukan Sergio Ramos versi Indonesia pun semakin melekat pada Hubner, terutama di kalangan warganet yang terkesan dengan performanya. Statistik menunjukkan bahwa Hubner memang bukan pemain yang kompromi dalam bertahan. Dalam 12 penampilannya bersama tim senior Indonesia, ia telah mengoleksi 4 kartu kuning dan 1 kartu merah. Sementara itu, saat bermain untuk timnas Indonesia U23, ia mendapat 3 kartu kuning dalam 5 laga. Gaya bermain yang agresif ini menjadi nilai tambah, karena setiap tim membutuhkan sosok bek dengan karakter kuat seperti Hubner. Diego Michels pun meyakini bahwa keberadaan pemain seperti Hubner sangat penting bagi perkembangan timnas Indonesia. Menurutnya, dengan tipe pemain yang berani berduel dan memiliki jiwa kepemimpinan di lini belakang, tim Merah Putih akan semakin kompetitif di level internasional. Jika Hubner terus berkembang dan mempertahankan performanya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dengan dukungan dari rekan setim, pelatih, dan para penggemar, Hubner diharapkan bisa berkontribusi besar dalam perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Perjalanan masih panjang, tetapi dengan semangat juang dan kerja keras, impian itu bisa saja menjadi kenyataan. Mengecewakan, Asnawi Mangkualam tampil tak maksimal di Port FC. Performanya terus menurun dari waktu ke waktu. Netizen prediksi pemain satu ini tak akan diperpanjang kontraknya. Bek andalan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, kembali mendapat kepercayaan untuk bermain sejak menit awal saat Port FC menghadapi Singha Chiang Rai United dalam lanjutan pekan ke-16 Thai League 1 musim ini. Laga yang berlangsung di Singha Chiang Rai Stadium pada Minggu, 12 Januari lalu, berakhir dengan kekalahan tipis bagi tim yang dibela Asnawi. Dalam pertandingan tersebut, Asnawi menempati posisi bek kanan dan berusaha memberikan kontribusi maksimal untuk timnya. Namun, ia tidak bermain penuh setelah ditarik keluar pada menit ke-75 dan digantikan oleh Chinawat Wongchai, seorang gelandang bertahan. Sayangnya, Port FC gagal menghindari kekalahan setelah kebobolan gol cepat dari Siti Chok Kan Noo pada menit ke-13. Skor 0-1 bertahan hingga akhir laga, membuat Port FC harus puas tetap berada di peringkat ketiga dengan koleksi 29 poin. Sementara itu, kemenangan ini menjadi angin segar bagi Chiang Rai United yang kini bertengger di posisi ke-14 dengan 17 poin. Performa Asnawi Mangkualam di Port FC belakangan ini mendapatkan perhatian kurang positif dari sebagian penggemar klub. Sebagian pendukung merasa kecewa dengan penurunan permainan yang terlihat jelas dari pemain asal Indonesia tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang masa depannya di klub, khususnya terkait kemungkinan perpanjangan kontrak yang semakin tidak pasti. Banyak yang bertanya-tanya apakah Port FC akan mempertimbangkan untuk memperbaharui kesepakatan dengan Asnawi mengingat performanya yang dianggap kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Apabila Asnawi tidak segera menunjukkan perbaikan dalam penampilannya, ada kemungkinan besar dia akan lebih sering duduk di bangku cadangan. Meskipun masih memiliki potensi, keputusan pelatih untuk lebih mengutamakan pemain lain bisa menjadi kenyataan jika kondisi ini berlanjut. Ini tentunya menjadi tantangan besar bagi Asnawi untuk kembali menunjukkan kualitas terbaiknya agar tetap menjadi bagian penting dari skuad utama Port FC. Para penggemar juga berharap Asnawi bisa segera kembali ke performa terbaiknya agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi tim dan meyakinkan manajemen untuk memberikan kesempatan lebih lanjut.
Mengingat pentingnya peran pemain dalam menjaga stabilitas tim, masa depan Asnawi di klub tergantung pada bagaimana dia bisa mengatasi situasi ini dan membuktikan dirinya kembali di lapangan. Tak tanggung-tanggung, kehadiran Welber Jardim di Sao Paulo FC ternyata sangat penting. Bahkan, mereka rela menggaji Welber dengan nilai fantastis supaya dia tidak beralih ke klub lain. Nama Welber Jardim semakin dikenal di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, terutama setelah penampilannya yang solid bersama Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini menjadi salah satu sosok kunci dalam keberhasilan tim menjuarai turnamen tersebut. Bahkan, ia sempat dimainkan sebagai gelandang dan menunjukkan ketenangan luar biasa dalam mengatur permainan. Dengan performanya yang gemilang, banyak yang penasaran dengan besaran gaji yang diterimanya di klub Brasil, Sao Paulo. Sebagai salah satu talenta muda berbakat, gaji Welber di klubnya tergolong cukup tinggi. Apalagi, kiprahnya di Piala AFF 2024 semakin menambah daya tariknya di mata pencari bakat. Tercatat, selama ajang tersebut, ia diperkirakan bisa mengantongi pendapatan berkisar antara 70 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Tak hanya itu, penampilan impresifnya membuatnya menjadi buruan klub-klub lain, termasuk dari Liga 1 Indonesia. Bahkan, ada salah satu klub yang berani mengajukan tawaran sebesar 2 miliar rupiah demi mendapatkan tanda tangannya. Namun, Welber Jardim tampaknya masih ingin melanjutkan karirnya di Brasil dan menolak tawaran tersebut. Keputusan itu bisa jadi didasarkan pada keyakinannya bahwa berkembang di kompetisi yang lebih kompetitif seperti Liga Brasil akan memberikan pengalaman lebih berharga bagi karirnya di masa depan. Sejauh ini, Welber masih menjadi pemain andalan Sao Paulo dan kerap mendapat kesempatan bermain. Di Piala AFF U19 2024, Welber selalu dipercaya sebagai starter dalam 2 laga penting melawan Filipina dan Kamboja. Kontribusinya di lini pertahanan sekaligus kemampuannya membantu serangan membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di turnamen tersebut. Berkat kehadirannya, Timnas Indonesia U19 sukses memuncaki klasemen Grup A dan melaju hingga akhirnya meraih gelar juara. Dengan bakat serta kerja keras yang dimilikinya, Welber Jardim diyakini akan semakin berkembang dan mungkin saja suatu saat nanti akan mencoba peruntungan di Eropa atau kembali ke Indonesia sebagai pemain bintang. Saat ini, para penggemar sepak bola tanah air hanya bisa menunggu langkah selanjutnya dalam perjalanan karir pemain keturunan Indonesia Brasil tersebut. Ngeri, media Italia ungkap mereka ingin lihat Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Jika memungkinkan mereka juga ingin Timnas Indonesia bisa bertanding melawan Timnas Italia. Performa gemilang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik perhatian media internasional. Salah satu media olahraga asal Italia mengulas perjalanan skuad Garuda yang semakin dekat dengan impian tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Kemenangan sensasional atas Arab Saudi dengan skor 2-0 menjadi sorotan utama. Hasil tersebut tak hanya memperkuat posisi Indonesia di klasemen Grup C, tetapi juga membuktikan bahwa skuad asuhan Patrick Kluivert mampu bersaing di level tertinggi Asia. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di zona lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang Garuda untuk mewujudkan mimpi bermain di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko masih sangat terbuka. Dalam analisisnya, media tersebut menyoroti peran besar program naturalisasi yang dilakukan PSSI dalam meningkatkan kualitas tim. Media Italia itu menilai bahwa naturalisasi 15 pemain keturunan telah membantu mempercepat perkembangan sepak bola Indonesia. Relasi sejarah antara Indonesia dan Belanda dimanfaatkan secara optimal untuk menemukan talenta berkualitas yang bisa memperkuat skuad Garuda. Salah satu pemain yang disorot adalah Jai Itzes, bek tengah Venezia yang kini menjadi salah satu pilar utama pertahanan Indonesia. Tidak hanya sekadar pemain kunci, Itzes juga dipercaya mengenakan ban kapten, menunjukkan betapa pentingnya perannya dalam menjaga lini belakang Timnas Indonesia tetap solid.
Selain Itzes, beberapa pemain keturunan lainnya seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Mees Hilgers juga memberikan dampak besar dalam peningkatan performa tim. Kombinasi antara pemain lokal berbakat dan para pemain naturalisasi menciptakan harmoni yang menjanjikan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Tak hanya soal komposisi pemain, media ini juga mencatat perkembangan peringkat FIFA Timnas Indonesia yang mengalami lonjakan signifikan. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia berhasil naik dari peringkat 175 menjadi 130 dunia. Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin diperhitungkan di kancah sepak bola internasional. Dengan momentum yang sedang dibangun, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak merdeka. 4 laga tersisa di kualifikasi akan menjadi ujian sesungguhnya, dan jika mampu mempertahankan performa impresif, skuad Garuda bisa saja mewujudkan mimpi yang telah lama dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Mantap, Erick Thohir berhasil hubungi klubnya Elkan Bagot yakni Ipswich Town untuk bisa bawa Elkan ke Timnas Indonesia. Pasalnya, Patrick Kluivert sudah tak sabar mainkan Elkan sebagai benteng pertahanan skuad Merah Putih. Timnas Indonesia tengah menghadapi era baru dengan kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, yang memberikan angin segar bagi masa depan skuad Garuda. Transformasi besar di tim ini diperkirakan akan membuka banyak peluang baru, termasuk kemungkinan bagi pemain-pemain yang sebelumnya absen, seperti Elkan Bagot, untuk kembali bergabung. Harapan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua PSSI, Erick Thohir, yang optimis bahwa pergantian pelatih akan membawa dampak positif terhadap perkembangan tim. Kehadiran Kluivert, yang dikenal sebagai legenda sepak bola Belanda, membawa perspektif segar dan pendekatan yang berbeda dalam membangun kekuatan Timnas Indonesia. Dengan filosofi baru yang diterapkan, pintu seleksi tim kini terbuka lebih luas, memberi kesempatan bagi pemain yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian atau kesempatan untuk tampil. Elkan Bagot, yang terakhir kali membela Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023, sempat mengalami ketegangan dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Ketidakhadirannya dalam pemanggilan Timnas U23 untuk babak play-off Olimpiade Paris 2024 menjadi pemicu utama perselisihan tersebut. Namun, dengan kedatangan Kluivert sebagai pelatih, ada peluang bagi Elkan untuk kembali berkontribusi dan membuktikan kemampuannya di level internasional. Bagi para pemain yang merasa belum mendapatkan kesempatan maksimal sebelumnya, perubahan ini menjadi momen yang sangat dinantikan. Kluivert dianggap sebagai sosok yang bisa membawa Timnas Indonesia lebih kompetitif di kancah internasional, termasuk dalam rangka persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua ini memberi harapan baru bagi Indonesia untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, dan untuk para pemain seperti Elkan, kesempatan ini menjadi peluang emas untuk kembali memperkuat Garuda. Bukan main, Timnas Indonesia U17 dan U20 incar tiket menuju Piala Dunia. Masa depan skuad Merah Putih terjamin jika pemain mudanya sudah biasa berkompetisi di kancah internasional. Peluang Timnas Indonesia U17 dan U20 di ajang Piala Asia 2025 menjadi sorotan utama, mengingat kedua tim memiliki kesempatan untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Di bawah komando pelatih Nova Arianto, Timnas Indonesia U17 akan bersaing di Piala Asia U17 yang berlangsung di Arab Saudi pada April 2025, sementara Indra Syafri memimpin Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 di Cina pada Februari 2025. Kedua turnamen ini memiliki peran penting sebagai kualifikasi untuk Piala Dunia U17 dan U20. Untuk Timnas Indonesia U17, meskipun mereka belum mengetahui grup mereka pada Piala Asia U17, mereka sudah dipastikan berada di pot 4 dalam undian grup yang dilakukan pada Januari 2025. Dengan potensi grup yang berat, pasukan Nova Arianto harus menghadapi lawan-lawan kuat dari pot 1, 2, dan 3. Namun, semangat tim terlihat optimis setelah mereka tampil solid sepanjang tahun 2024. Meskipun gagal juara di Piala AFF U16, mereka berhasil meraih posisi ketiga setelah mengalahkan Vietnam. Kemudian, di kualifikasi Piala Asia U17 2025,
mereka berhasil lolos dengan status runner-up terbaik setelah kemenangan besar atas Kepulauan Mariana Utara dan kemenangan tipis melawan Kuwait. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 yang dipimpin oleh Indra Syafri akan tampil di Piala Asia U20 2025 dengan modal prestasi yang tak kalah impresif. Meskipun ada kendala dalam proses naturalisasi dua pemain keturunan, Tim Gepens dan Dion Marks, yang tidak dapat dipanggil karena proses naturalisasi yang belum selesai, Indra Syafri tetap memiliki skuad kuat. Di tahun 2024, Timnas Indonesia U20 meraih gelar juara di Piala AFF U19 setelah mengalahkan Thailand di final, serta tampil dominan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan menjadi juara grup F. Piala Asia U20 2025 ini lebih menantang karena hanya 4 tim yang akan lolos ke Piala Dunia U20 2025, yang artinya hanya semifinal yang menjamin tiket ke ajang bergengsi tersebut. Meskipun tantangan berat menanti, Indra Syafri tetap optimistis bahwa Timnas Indonesia U20 memiliki peluang besar untuk mencapai semifinal dan melangkah lebih jauh. Tak bisa mengelak, media Vietnam akui Ole Romeni merupakan pemain naturalisasi dengan kualitas dunia. Mereka sampai heran bagaimana PSSI bisa dapat akses untuk datangkan pemain ini. Timnas Indonesia sedang dalam tahap akhir proses naturalisasi striker Oxford United, Ula Romeni, yang diperkirakan segera rampung. Ketum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa prosesnya sudah hampir selesai, dan yang dibutuhkan kini hanya sumpah kewarganegaraan Indonesia. Selain Ula Romeni, PSSI juga sedang mempersiapkan naturalisasi pemain lainnya, yaitu Jairo Riedewald. Keputusan PSSI untuk menaturalisasi Romeni mendapat banyak perhatian positif, bahkan dipuji oleh beberapa media asing. Salah satunya adalah media Vietnam, Soha VN, yang menilai bahwa Ula Romeni berpotensi menjadi bintang di Timnas Indonesia. Romeni, yang memiliki darah Belanda, dikenal sebagai penyerang muda berbakat yang sebelumnya menampilkan performa mengesankan di tim usia muda Belanda dari U18 hingga U20. Selama waktu tersebut, ia berkembang pesat di bawah bimbingan Akademi NEC Nijmegen, yang dikenal dengan sistem pengembangan pemain yang solid. Pada awal musim ini, Romeni dipinjamkan ke FC Utrecht, di mana dia berkompetisi di kejuaraan nasional Belanda. Baru-baru ini, dia bergabung dengan Oxford United, klub yang bermain di divisi pertama Inggris, dengan kontrak jangka panjang. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberikan pujian tinggi terhadap kualitas Romeni, menyebutnya sebagai pemain dengan potensi besar untuk masa depan tim. Kehadiran Romeni di Timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan dimensi baru, terutama di lini serang. Dengan pengalaman yang dia miliki di Eropa, Romeni diyakini mampu memberi kontribusi signifikan, baik untuk Timnas senior maupun dalam ajang-ajang kualifikasi internasional yang akan datang. Romeni menjadi tambahan penting untuk skuad Garuda yang terus berbenah dan berkembang di bawah pelatih baru dan kebijakan naturalisasi yang tengah dilakukan oleh PSSI. Gaspol, PSSI akan terbang ke Inggris untuk melakukan sumpah WNI Ole Romeni. Netizen Indonesia sarankan untuk gerak cepat agar Ole bisa langsung ikut pemusatan latihan pertama Timnas. PSSI dikabarkan akan melakukan perjalanan ke Inggris untuk melakukan proses sumpah naturalisasi bagi Ula Romeni, striker yang saat ini bermain di Oxford United. Informasi ini disampaikan oleh Yusa Nugraha, seorang YouTuber yang dikenal memiliki kedekatan dengan beberapa pemain keturunan Indonesia. Yusa mengungkapkan kabar tersebut setelah diundang sebagai tamu dalam podcast bersama Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Menurut Yusa, Ula Romeni akan segera dinaturalisasi. Namun karena pemain tersebut saat ini bermain di Inggris, proses sumpah naturalisasi harus dilakukan di sana. Hal ini bukan pertama kali terjadi, karena sebelumnya beberapa pemain Timnas Indonesia juga melakukan proses pengambilan sumpah di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Kevin Dix, Mees Hilgers, dan Eliano Reijnders. Proses naturalisasi ini menjadi langkah penting agar Ula Romeni dapat segera terdaftar sebagai pemain Timnas Indonesia dan bisa tampil pada laga melawan Australia dan Bahrain yang dijadwalkan pada Maret mendatang. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai tanggal pasti untuk proses pengambilan sumpah tersebut.
Dokumen yang diperlukan untuk naturalisasi Ula Romeni sudah lengkap dan saat ini tengah menunggu persetujuan dari DPR. Setelah itu, PSSI bersama Kemenkumham akan terbang ke Inggris untuk menjalankan proses sumpah dan melanjutkan proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Yusa Nugraha meyakini bahwa Ula Romeni akan segera membela timnas Indonesia, termasuk dalam laga melawan Australia dan Bahrain, meskipun masih ada beberapa langkah administratif yang perlu diselesaikan sebelum itu. Kehadiran Ula Romeni di timnas Indonesia tentu menjadi angin segar, mengingat potensinya yang besar, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada tim nasional Garuda. Tak tanggung-tanggung, PSSI ingin timnas Indonesia lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Mereka langsung datangkan Miliano Jonathans agar bisa cetak gol lebih banyak dan menang di setiap laga. Federasi Sepak Bola Indonesia dikabarkan tengah mengincar 2 pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Informasi ini pertama kali diungkap oleh Yusa Nugraha, seorang YouTuber yang dikenal memiliki koneksi luas di dunia sepak bola. Ia mengaku mendapatkan kabar langsung dari sumber internal PSSI mengenai rencana perekrutan tersebut. Menurut Yusa, 2 pemain yang sedang dibidik memiliki posisi berbeda, satu berperan sebagai penyerang, sementara yang lainnya berposisi sebagai penjaga gawang. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pemain keturunan memang santer dikaitkan dengan skuad Garuda. Namun, untuk posisi kiper, hanya ada satu nama yang mencuat, yakni Emil Audero Mulyadi. Kiper yang saat ini bermain untuk klub Serie B Italia, Como 1907, memiliki latar belakang kuat sebagai pemain keturunan Indonesia. Ia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 18 Januari 1997, dan memiliki ayah yang masih berkewarganegaraan Indonesia. Jika proses naturalisasinya berhasil, Emil Audero kemungkinan besar akan menjadi pesaing utama bagi Martin Paes di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Sementara itu, untuk posisi penyerang, ada 2 nama yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Salah satunya adalah Mauro Zijlstra, striker muda yang saat ini membela tim Akademi FC Volendam. Nama lainnya adalah Miliano Jonathans, pemain keturunan Indonesia asal Depok yang baru saja bergabung dengan FC Utrecht setelah sebelumnya tampil gemilang bersama Vitesse Arnhem. Meski baru mencatatkan 3 penampilan di Utrecht tanpa mencetak gol, performa Miliano bersama Vitesse cukup impresif dengan koleksi 11 gol dan 4 assist. Hal ini membuatnya menjadi salah satu opsi potensial bagi timnas Indonesia di lini depan. Hingga saat ini, masih belum ada konfirmasi pasti mengenai siapa di antara Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans yang akan diproses lebih dulu oleh PSSI. Yusa menyebutkan bahwa proses perekrutan 2 pemain ini baru akan dimulai sekitar Februari atau Maret 2025. Sementara itu, PSSI juga masih menyelesaikan proses naturalisasi beberapa pemain lainnya. Di level senior, nama seperti Ula Romeni dan Jairo Riedewald masih dalam tahap administrasi, sementara di level U20, ada Dion Marks dan Tim Gipens yang sedang dipersiapkan untuk memperkuat skuad muda Garuda. Langkah PSSI dalam menambah pemain keturunan ini menunjukkan ambisi besar untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang bergabung, harapan untuk bersaing di level Asia dan meraih prestasi lebih tinggi pun semakin terbuka lebar.